Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita ajakan juru selamat. Ajakan Tuhan, ajakan sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Letih lesu dan berbeban berat. Tentu ajakan ini tidak terlepas dari Yesus yang menyadari manusia yang tentunya tidak selalu berada dalam situasi yang mengenakan, situasi yang menggembirakan. Tetapi manusia akan selalu menanggung hal-hal yang berat, Dia akan mengalami keletihan dan kelesuhan, tatkala dia berhadapan dengan fenomena kehidupan yang mungkin sangat menggerogoti pikiran, tenaga dan sebagainya, Dalam situasi seperti itu, manusia berada dalam pengalaman ketakberdayaan, Tetapi Tuhan tadi di sini mengajak kita untuk datang kepadanya agar situasi itu yang dialami manusia itu mengalami suatu yang baru, di mana Tuhan sendiri akan memberikan ketenangan atau kelegaan kepadamu. Tentu kelegaan dalam arti ini kalau kita datang kepada Yesus, datang kepada Dia, bukan hanya sekedar datang duduk diam, tetapi kita mendengarkan Dia, kata-katanya, ajarannya, yang semuanya itu tentunya kata-kata yang berasal dari atau kata-kata Allah sendiri, yang disampaikannya kepada manusia untuk selalu tidak tenggelam dalam keadaan kelesuhan itu, keletihan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu di sini kata motivasi, mungkin kata yang ajaran yang penuh dengan harapan, yang memberikan harapan, memberikan kekuatan baru, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu Tuhan tadi mengatakan di sisi lain, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Pikulah kuk, mungkin kuk dalam arti ini apa yang dipunyai Yesus, yang dimiliki, atau yang disampaikan oleh Yesus itu sesuatu yang beban yang dimiliki Yesus, boleh dikatakan dalam arti itu, Dan belajarlah padaku, dan kita pun diajak untuk belajar padanya. Apa yang kita belajar? Yang dipelajari di situ adalah kelemah lembutan dan kerendah hatian. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Di situ jadi posisi di situ
kita diajak oleh Tuhan untuk belajar padanya, belajar kelembutan, ya, lalu belajar kerendahan hati. Berhadapan dengan kehidupan itu memang penuh dengan lemah lembut ya. Jangan penuh dengan kekasaran, jangan penuh dengan ketakutan, jangan penuh dengan pesimisme ya. Tetapi lemah lembutlah, selalu mempunyai harapan ya akan sesuatu yang lain yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Belajar padanya, belajar akan itu tadi. Yang kedua, belajar akan kerendahan hati. Berhadapan dengan kehidupan ya perlu adanya kerendahan hati. Rendah hati dalam arti ini tentu dalam porsi-porsi kita ya. Rendah hati untuk berbicara, lalu rendah hati berhadapan dalam sikap berhadapan dengan yang lain ya. Bagaimana Yesus sendiri ya, dia tuh rendah hati sekali ya. Sebagai Tuhan, dia mau datang ke dalam dunia dan berhadapan dengan manusia, tidak mengatakan saya ini adalah ini, saya ini lo begini ya. Tidak, tapi dalam segala kerendahan hatinya Yesus berusaha berjalan bersama manusia. Sebagai manusia normal, dia berjalan bersama manusia sembari dia mengajarkan manusia banyak hal ya tentang kehendak Allah, tentang pasti apa yang dilakukan, sehingga memperoleh suatu cara pandang yang baru, memperoleh suatu harapan baru, memperoleh kekuatan ya. Ya, itu tadi berkat dari Yesus yang dalam kerendahan hatinya dia mau bergaul, dia mau bersama dengan manusia. Lalu dikatakan tadi, kalau kamu lembut hati dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Mungkin dalam arti ini ya kalau rendah hati itu ya membuat kita itu tidak dibenci orang lain ya, tapi malah kita akan dihargai oleh orang lain. Lembut ya, kelembutan ya, lemah lembut dalam bersikap ya, dalam bertutur kata dan sebagainya. Tentu semuanya itu akan berdampak positif bagi kehidupan itu sendiri ya. Ya selain untuk diri kita dan juga untuk orang lain tentunya. Kehadiran kita di situ ya kehadiran yang bermakna. Sebagaimana Tuhan mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Sehingga banyak orang yang datang kepadanya. Tidak mungkin seperti yang lain ya. Yang berdoa di tikungan jalan raya. Berdoa dengan mengucapkan kata-kata yang tinggi-tinggi, panjang-panjang dan sebagainya. Tapi cukuplah dengan kehadiran itu berbicara tentang apa yang memberikan sesuatu yang penting bagi yang lain, yang memberi mereka suatu kekuatan, motivasi ya, sehingga tidak jatuh dalam pesimistis ya, tidak jatuh dalam keletilesuannya dan terbebani oleh beban berat, tetapi dia mengalami suatu kekuatan baru ya, mengalami suatu situasi baru dalam hidupnya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan juga mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan ya. Ya tentu kuk itu mungkin beban Yesus juga ya. Jadi diberikan kepada kita untuk dipikul ya, untuk dipasang ya. Ya itu semua ringan untuk kita ya, tidak terlalu berat. Dibandingkan kita kalau memikul kuk sendiri ya, beban sendiri, ya tentu akan lebih berat dan mungkin kita tersesat ya, seperti domba. Tidak tahu lagi jalan pulang karena saking beratnya hidup dan saking tak berdayanya ya. Hidup itu menjadi berat dan sulit untuk melangkah, kehilangan arah. Tapi ketika kita menggunakan koknya Tuhan dan bebannya, kita akan berjalan dalam ya keringanannya. Karena kita tahu jalan atau arah kita itu jelas ya bagi kita, sehingga kita pun bisa berjalan menuju suatu titik tempat yang kita tuju dengan jelas, dengan baik, tanpa ada ketersesatan. Teman-teman, saudara-saudari, bacaan hari ini sekiranya menjadi poin penting untuk kita. Ini adalah sebuah ajakan untuk kita sebagai orang beriman ya, untuk datang kepada Yesus. Intinya datang kepada Dia, mendengarkan Dia yang mengajarkan banyak hal kepada kita. Mari kita merefleksikan tentang makna hidup kita ya.
yang sungguh-sungguh di mata Allah sangat dihargai. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.